pacaran sama pocong. Asli, ini adalah salah satu cerita yang paling serem yang pernah gua denger. Jadi cerita ini tuh bukan dikirim ke gua, tapi ini gua ambil dari salah satu podcast di Spotify, yaitu podcast Do You See What I See. Saking seremnya, ini pengen gue ceritain ke kalian. Jadi cerita ini tuh dialami sama seorang perempuan bernama V, kira-kira 20 tahun yang lalu. Saat itu V ini diterima di salah satu universitas di luar kota, yang membuat dia itu harus ngekos. Nah, di kosan ini nih kejadiannya. Jadi buat anak kos, hati-hati ya. Kosnya ini adalah kosan khusus perempuan. Ada jam malam dan kalau ada tamu laki-laki, itu nggak diperbolehkan masuk. Jadi kalau ada tamu laki-laki cuma diperbolehkan buat sampai di ruang tamu depan doang. Kamarnya V ada di lantai 2 dan dia itu udah kenalan sama anak-anak kosan yang lain nih, mahasiswi-mahasiswi yang lain. Setelah kenalan mereka jadi sering main dan akhirnya mereka lumayan akrab nih. Tapi di antara banyaknya anak kosan di situ, V ini paling dekat dengan salah satu orang perempuan namanya Mawar. Mawar ini dari satu kampus yang sama tapi beda fakultas. Jadi mereka itu seringnya ketemu kalau pagi-pagi pas lagi pengen jalan ke kampus ataupun malam-malam kalau lagi pada ngumpul. Jadi mereka itu suka ngumpul-ngumpul di salah satu kamar lah. Bisa dibilang Mawar itu anaknya yang lumayan cantik, terus pendiam dan lugu. Seiring berjalannya waktu, 1 bulan, 2 bulan, ini kejadian mulai terjadi nih. Suatu malam ketika lagi ngumpul di salah satu kamar anak kosan, tiba-tiba nih ada salah satu temennya yang ngomong ke V. V, kok Mawar nggak pernah kumpul-kumpul lagi ya? Udah sekitar 1 bulanan nih. Tiap malam juga kalau aku cek ke kamarnya kok kayak nggak pernah ada ya. Terus temennya yang lain juga ngomong, waktu itu pernah ngelihat Mawar di pinggir jalan, kayak lagi nunggu orang gitu. Dipanggil-panggil nggak ngejawab ataupun nggak nengok sama sekali. Karena anak-anak kosan ini pada khawatir sama Mawar, dan yang paling dekat dengan Mawar adalah V, akhirnya V ini diminta buat nanya ke Mawar, kira-kira dia itu ada masalah atau enggak. Kok dia ini udah 1 bulan nggak pernah ikut kumpul. Karena V ini khawatir, akhirnya besoknya pas pagi-pagi ketika ketemu sama Mawar, ditanya lah, diajak ngobrol nih si Mawar ini. V ini nanya lah ke Mawar, Mawar kok kata temen-temen yang lain kamu kayaknya tiap malam gak pernah ada di kamar deh. Terus gak pernah ikut-ikut kumpul. Emang kamu kemana aja? Nah dengan berbunga-bunga, Mawar itu tuh jawab kalau dia itu baru aja punya pacar. Pacarnya adalah kakak tingkatnya dia di kampus. Kalau gak salah namanya Resnu. Jadi Mawar tuh jawabnya kayak gini, iya V, aku tuh baru jadian, aku punya pacar, kakak tingkat aku, namanya Resnu. Tapi aku gak pernah kemana-mana kok, orang selama ini aku itu tiap malam ada di ruang tamu, berduaan sama Resnu. Ngedengar jawabannya Mawar, V ini agak bingung. Tiap malam ada di ruang tamu sama Resnu. Ah, yang lain pada gak lihat. Karena V ini gak percaya dan anak-anak yang lain kan juga gak pernah ngeliat kalau ada cowok yang lagi berduaan sama si Mawar di ruang tamu tuh tiap malam. Akhirnya Mawar itu bilang, nanti malam Resnu itu datang. Nanti aku kenalin deh. Oh ya udah, V ini agak tenang nih karena si Mawar ini pengen kenalin ke cowoknya. Makanya V ini pengen ngeliat, ini Resnu ini cowoknya kayak gimana, baik atau enggak. Singkat cerita udah malam nih, sekitar jam 10 atau jam setengah 11. Mawar itu buru-buru pergi ke ruangan tamu, bilang ke V, V, ini Resnu udah dateng. Dalam hatinya V ini kesel. Ini cowok kok gak bener banget ya. Datang ke kos pacarnya malam-malam kayak gitu, gak sopan. Dari kamarnya V pun jalan nih pelan-pelan ke ruangan tamu. Si Mawar udah duluan, udah bukain pintu. Iya, yang belum tahu, gue itu punya channel YouTube. Isinya ya ada cerita-cerita horor juga, sama kayak di sini. Cuma kalau di YouTube itu jauh lebih panjang, lebih detail dan lebih menyeramkan. Abis dengerin cerita ini mampir-mampir ke YouTube gue ya. Kalau lu suka cerita horor pasti suka deh sama channel gua. Channel gua Jody Aditya. Oke, lanjut. V ini dari kamarnya jalan ke ruangan tamu dan begitu sampai ke ruangan tamu, V langsung teriak. Karena yang ada di depan pintu dan di sampingnya Mawar itu bukan manusia, melainkan pocong. Pocong dengan badan yang lumayan tinggi, lumayan besar, dan itu kain kafannya udah kotor semua. V sama sekali nggak berani ngelihat ke mukanya karena dia udah ketakutan duluan. Yang di samping Mawar itu beneran pocong. Tadi kan V sempat teriak ya. Nah anak-anak yang lain dari kamar itu pada turun semua pada ke ruangan tamu juga ngedenger teriakannya si V. Pas mereka sampai di ruangan tamu, mereka semua ngeliat dan juga sama-sama teriak karena mereka itu ya ngelihat pocong. Mawar yang ada di samping pocong itu langsung buru-buru ngedeketin V dan teman-temannya yang lain dan bilang, apaan sih kalian, apaan? Ini Resnu pacar aku, bukan pocong. Sambil marah-marah Mawar ngomong, ini pacar aku, ini Resnu, bukan pocong, kalian salah. Dan secara tiba-tiba pocong ini nih hilang. Nah setelah hilang, Mawar pun pingsan.
V dan yang lain ini buru-buru ngangkat Mawar ke kamarnya dan berusaha dibangunin. Begitu sadar, Mawar ini langsung nangis-nangis sambil marah-marah. Kalian apa sih? Itu pacar aku, Resnu, bukan pocong. Kalian salah. Tapi teman-teman yang lain ini pada bingung. Soalnya semuanya di situ ngelihat kalau itu tuh pocong, bukan manusia. Mawar nangis-nangis terus dan karena bingung, akhirnya V ini datangin ke penjaga kosan, minta penjaga kosnya ini menghubungi orang tuanya Mawar. Tapi karena orang tuanya itu berada di luar kota, jadi butuh waktu lama tuh buat orang tuanya datang ke kosan tersebut. Sepanjang malam itu anak kosan gak ada yang berani tidur di kamarnya masing-masing. Mereka semua ngumpul di kamarnya Mawar sambil nemenin Mawar, coba nenangin, coba ngasih pengertian kalau yang tadi itu tuh bukan manusia tapi pocong. Sampai akhirnya pagi hari orang tuanya pun nyampe. Si orang tuanya ini diceritain dulu sama V dan juga teman-teman yang lain tentang kejadian yang semalam. Setelah diceritain, akhirnya orang tuanya Mawar ini memutuskan membawa Mawar balik ke kampungnya. Dan itu adalah terakhir kalinya Mawar kelihatan sama yang lain. Karena semenjak saat itu, Mawar nggak pernah balik lagi ke kosan itu dan juga nggak pernah masuk kuliah lagi. Tapi yang jadi masalah adalah setelah kejadian tersebut, tiap malam, kamar-kamar V dan juga teman-teman yang lain di kosan itu diketok-ketok. Anjir, merinding gue. Terus gara-gara mulai banyak gangguan teror-teror gitu ya, satu persatu anak kosan ini pada pindah. Dan pemilik kosnya ini meminta anak-anak kosan di situ buat nggak menceritakan kejadian ini, terutama nggak ngasih tahu kosannya itu. Sebenarnya ceritanya itu masih lumayan panjang dan di akhir cerita itu diceritain gimana nasibnya Mawar setelah kejadian tersebut. Tapi kalau kalian itu benar-benar pengen dengerin lebih lanjut, mendingan main ke Spotify, cari podcast Do You See What I See. Judul ceritanya itu adalah First Love. Nah, lu dengerin deh tuh, itu merinding parah. Asli, ini sih salah satu cerita horor yang bikin gue merinding dan gue ketakutan pas lagi dengerin. Nama gue Jody, follow akun ini buat cerita-cerita horor dan cerita-cerita menarik lainnya.